siang anak-anak yang terkasih. Ya, Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Baik, Mas. Oke, apakah suara Mem terdengar dengan jelas? Jelas, Mem. Siap, jelas. Oke, terima kasih. Jika memang tidak bermasalah dengan sinyal, maka Mem tetap berharap kameranya tetap di-on-kan supaya kita bisa saling bertatap muka meskipun dilakukan melalui virtual. Harapan Mem, meskipun situasi seperti ini, kita tetap masih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Mari Mem dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih Juan. Kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar tentang penurunan titik beku larutan. Mem ingin tahu sejauh mana pengetahuan kalian terkait dengan materi yang akan kita pelajari ini. Silahkan dimasukkan kodenya. Oke, mulai ya. Silahkan dijawab. Belajar bersama ya, jadi nanti di akhir ya, di evaluasi di akhir yang memastikan apakah kamu sudah benar-benar memahami materi atau belum. Kira-kira apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Enak, selain enak apa lagi? Dingin. Yo, pasti dingin ya. Oke, apa lagi? Kaitannya dengan materi kita? Pernah nggak kalian berpikir kok bisa ya? Jaga suhu. Bisa pedagang es itu kan jualan dari mungkin dari pagi sampai sore itu ya, kok esnya itu bisa tetap dingin gitu ya. Padahal kan dia nggak bawa kulkas, tapi kok bisa suhunya tetap dingin. Kira-kira apa yang terpikir oleh kalian? Gambar ini adalah merupakan salah satu aplikasi sifat koligatif larutan, khususnya penurunan titik beku ya, yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya di dalam gerobaknya ini itu biasanya ada tabung seperti ini ya, seperti ini. Kemudian di luar tabung, di sekeliling tabung itu biasanya dikasih es batu. Di es batu itu biasanya ditaburi garam. Garam itu fungsinya untuk apa? Nanti akan kita pelajari bersama-sama ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama nanti kegiatannya adalah melakukan percobaan virtual lab. Nanti di sini kalian akan menganalisis fenomena sifat koligatif larutan berdasarkan penurunan titik beku larutan dengan tepat. Kemudian nanti melalui diskusi kelompok, kalian diharapkan bisa menganalisis perhitungan yang berlaku dalam fenomena sifat koligatif penurunan titik beku larutan dengan benar. Rambu-rambu belajar kita untuk hari ini, nanti kalian akan masuk ke ruang breakout. Kemudian nanti di dalam kelompok kalian akan mendiskusikan dan juga mencoba virtual lab terkait dengan penurunan titik beku larutan sesuai dengan panduan yang sudah Mem sediakan di LKPD. Nah, sekarang silahkan dibuka link LKPD, itu di Google Classroom sudah melampirkan ya, silahkan langsung diklik aja di bagian LKPD. Di LKPD itu ada soal analisis 1, nanti silahkan dibahas bersama di dalam kelompok ya, kelompoknya masing-masing. Di situ sudah ada panduan pertanyaannya, untuk jawabannya nanti silahkan tuliskan di LKPD. Kemudian untuk yang kedua, nanti kita masuk ke diskusi virtual lab ya, nanti waktunya Mem sediakan 30 menit. Kelompok 1 itu ada Juan, Nabila dan Bayu. Kelompok 2 itu ada Nanda, kemudian Danti dan Rahma. Kelompok 3
Ada Serlen, kemudian Resa, Alia, dan Susan. Apakah ruang breakout-nya sudah muncul di layar kalian? Kalau sudah muncul, silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Ya. Yang nomor 1 molalitasnya 0,32. Partikel garam terlarut akan mengikat molekul air sehingga molekul air tidak membeku kembali. Sifat ini mempermudah air es mencair dan mencegah air yang cair membeku. Gimana? Ada kendala? Lancar? Banyak. Ya, Silakan lanjut ya. Ma'am. Oke, Ma'am. Mengapa salju bisa mencair ketika ditambahkan garam tadi? Jadi fungsi garam di situ sebagai apa? Nah, itu yang perlu kalian cari. Terjadi karena adanya sifat koligatif larutan yang menyebabkan turunnya titik cair sehingga salju yang ditaburi garam lebih mudah mencair. Ya, bagus sekali. Baik, selamat datang kembali di ruang meeting kita. Kita akan masuk ke diskusi bersama. Tadi kalian sudah diskusi dengan kelompok. Sekarang kita diskusi sama-sama. Kita ke presentasi dulu. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan. Menurut kelompok kami, tadi ada pembahasan di daerah yang bersalju, sering jalanan dipenuhi dengan salju. Jadi untuk mengatasinya, kita beri campuran garam, NaCl dan CaCl2. Dari hal tersebut, mengapa salju bisa mencair setelah ditambahkan garam adalah seperti ini. Salju dapat mencair setelah tambah garam karena adanya sifat koligatif larutan yang menyebabkan turunnya titik cair sehingga salju yang ditaburi garam lebih mudah mencair. Sifat koligatif turunnya titik cair terjadi akibat terikatnya partikel pelarut oleh partikel zat pelarut sehingga mencegah partikel-partikel air menyatu dan membeku. Apabila dalam sebuah zat pelarut ditambahkan zat terlarut, maka akan terjadi proses penurunan tekanan uap jenuh larutan. Kemudian adanya penurunan tekanan uap jenuh larutan akan mengakibatkan penurunan titik beku larutan. Dapat dikatakan bahwa larutan akan beku pada temperatur yang lebih rendah. Semakin besar konsentrasi larutan, semakin besar pula penurunan titik beku larutan dan mengakibatkan titik beku larutan semakin rendah. Berdasarkan tabel pengamatan tadi, semakin banyak jumlah zat terlarutnya, semakin tinggi molalitas dan titik beku larutan semakin turun. Kesimpulan akhirnya, semakin banyak zat terlarut dalam suatu larutan akan menyebabkan konsentrasi semakin besar dan pengaruh konsentrasi dapat menyebabkan perubahan pada penurunan titik beku. Meskipun sifat koligatif melibatkan larutan, sifat koligatif tidak bergantung pada interaksi antara molekul pelarut dan zat terlarut, tetapi bergantung pada jumlah zat terlarut yang larut pada suatu larutan. Jadi intinya bergantung pada jumlah zat terlarutnya, Mas. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2 dulu. Kelompok 2, silakan. Menurut yang telah kami diskusikan, kami menyimpulkan penyebab turunnya titik beku salju itu karena penambahan garam, sehingga adanya garam ini mengakibatkan sifat koligatif larutan berupa turunnya titik beku. Salah satu sifat koligatif dari larutan yaitu perubahan sifat larutan akibat konsentrasi zat terlarut tersebut. Air murni tanpa zat terlarut apapun akan membeku pada 0 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Namun, ketika dimasukkan zat terlarut ke dalamnya seperti garam, titik beku itu akan berubah menjadi lebih rendah atau air yang dalam bentuk es itu atau salju yang seperti di gambar tersebut akan lebih mudah mencair. Partikel garam terlarut akan mengikat molekul air sehingga molekul air tidak membeku kembali. Sifat ini kan mempermudah salju akan mencair. Fenomenanya ini bisa kita lihat di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jerman. Petugas setempat itu akan menaburkan garam ke jalan setelah turunnya salju sehingga salju tersebut dapat mencair dan membuat jalan tidak licin lagi. Dan dapat dinyatakan bahwa penurunan titik beku larutan adalah selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Atau bisa kita cari dengan delta TF, titik beku pelarut dikurangi dengan titik beku larutan.
Jadi kesimpulannya, semakin banyak zat larut dalam suatu larutan akan menyebabkan konsentrasi semakin besar. Pengaruh konsentrasi dapat menyebabkan perubahan pada penurunan titik beku. Meskipun sifat koligatif melibatkan larutan, sifat koligatif tidak bergantung pada interaksi antara molekul pelarut dan zat pelarut, tapi bergantung pada jumlah zat pelarut yang larut pada suatu larutan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas pemaparannya. Kelompok 3 sekarang, silakan boleh Data yang saya dijelaskan. researchin. Oke. Jadi, penambahan garam dapur dapat menyebabkan titik beku air di bawah 0 derajat. Jika ada zat terlarut, yaitu dalam hal ini garam, dalam larutan bertambah, larutan akan menjadi lebih sulit membeku. Untuk dapat membeku, jarak antar substansi atau unsur atau zat yang harus dirapatkan sehingga tidak dimungkinkan ada perpindahan molekul. Itu agar dapat membeku. Adanya partikel zat terlarut yaitu garam akan mengakibatkan proses pergerakan molekul air terhalang. Akibatnya, untuk dapat mendekatkan jarak antar molekul air diperlukan suhu yang lebih rendah. Jadi, titik beku larutan akan lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya yaitu air. Mungkin itu yang nomor 1. Kesimpulan mengenai data yang diperoleh pada percobaan lab virtual. Yang pertama, penurunan titik beku larutan adalah selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan, yaitu titik beku pelarutnya adalah air 0 derajat dengan titik beku larutan yang sudah dianalisis di lab virtual tadi. Lalu penurunan titik beku ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut, bukan ditentukan oleh jenis zat terlarut. Karena di sini dilihat dari jumlah zat terlarut yang berbeda, yaitu 10 gram, 15 gram, 20 gram, dan 25 gram. Dari jumlah zat terlarut tersebut mengakibatkan penurunan titik bekunya berbeda. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, luar biasa ya. Kita berikan A+ untuk kita semuanya, karena sudah berhasil menyelesaikan permasalahan pada hari ini. Baik, dari diskusi tadi kita akan menyimpulkan bersama-sama. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang bergantung pada apa? Semakin banyak zat terlarutnya tadi, titik bekunya semakin apa? Semakin turun, Mas. Yang kedua, semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka titik beku larutan juga akan semakin titik beku larutannya semakin kecil. Jadi itu kesimpulan kita untuk hari ini. Sampai di sini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanya, silahkan diklik di Google Classroom, link evaluasi ya. Sebelum kita tutup, Mem ingin bertanya dulu nih, kita refleksi dulu ya proses yang sudah kita lalui bersama ini tadi. Gimana perasaan kalian tadi mengikuti pembelajaran pada hari ini? Perasaannya seperti apa? Ada serunya Serunya di bagian apa? pas diskusi itulah. Karena melalui diskusi bersama itu, ya pasti banyak hal lah yang bisa kalian dapatkan dari proses pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa menerima pendapat orang lain, kemudian bisa menghargai orang lain, dengan saling memberikan kesempatan untuk berbicara. Kita bisa toleransi dengan yang lain, itu yang paling dibutuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi tentang tekanan osmotik. Semoga kalian tidak pernah bosan-bosan. Kemudian, Mem juga mohon maaf jika selama pembelajaran kita ini tadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin Mem Rosa salah berbicara atau salah menyapa dan seterusnya. Mem juga mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Marilah Mem dan teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, terima kasih Juan. Anak-anak yang terkasih, cukup sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Kemudian salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Mem. Oke, sama-sama.